Oke, kita langsung bongkar aja ya satu mitos paling gede soal belajar. Judulnya emang sengaja dibikin provokatif, karena emang ada alasan kuat di baliknya. Yuk, kita bedah bareng-bareng kenapa cara belajar yang selama ini kita andalkan mungkin justru jadi penghalang terbesar kita buat jadi benar-benar pintar. Pasti pernah kan? Udah mati-matian belajar, begadang, ngopi bergelas-gelas. Begitu ujian selesai, seminggu kemudian semua informasinya kayak menguap gitu aja. Hilang, lenyap. Ini frustrasi yang kayaknya kita semua pernah dialamin. Nah, ini yang penting banget buat diingat. Ini bukan salah kamu. Bukan karena otak kamu yang jelek. Tapi karena metode belajar kita yang jujur aja salah kaprah. Kita seakan-akan dipaksa pakai cara yang justru ngelawan cara kerja alami otak kita. Jadi, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam kepala kita? Biar bisa belajar dengan benar, kita harus kenal dulu nih, kenapa kita tuh gampang banget lupa. Jawabannya ada di sini, di batasan otak kita sendiri. Gini deh, bayangin memori kerja kamu tuh kayak meja kerja yang super kecil. Kamu cuma bisa naruh beberapa barang aja di atasnya dalam satu waktu. Kalau kamu coba tumpuk semua informasi sekaligus, kayak pas SKS atau sistem kebut semalam, ya udah, mejanya pasti berantakan. Dan sebagian besar infonya bakal jatuh dan hilang gitu aja sebelum sempat diproses dan disimpan buat jangka panjang. Dan inilah dia, musuh utama kita semua, kurva lupa. Grafik ini nunjukin betapa brutalnya otak kita membuang info baru kalau nggak diulang-ulang atau dipahami benar-benar. Nah, ini dia nih alasan ilmiahnya kenapa materi ujian yang kamu hafal mati-matian semalam bisa hilang tanpa jejak seminggu kemudian. Cuma ngapalin doang jelas gak bakal menang lawan kurva ini. Oke, jadi kalau menghafal itu salah, terus gimana dong cara yang benar? Jawabannya ada di dua pendekatan yang beda banget ini. Disinilah letak rahasianya. Coba deh lihat bedanya, jauh banget kan? Belajar dangkal itu tujuannya cuma satu, lulus ujian. Prosesnya yang ngapalin fakta-fakta acak. Pola pikirnya selalu, ini bakal keluar di ujian nggak ya? Sebaliknya, belajar mendalam itu soal benar-benar paham. Prosesnya nyambung-nyambungin ide, nyari gambaran besarnya. Mentalitasnya pun berubah jadi, ini nyambungnya kemana ya sama yang udah gue tahu? Hasilnya, jelas beda. Pengetahuan yang nempel lama dan benar-benar bisa kita pakai. Dan lucunya, atau mirisnya ya, sistem pendidikan kita tuh sering banget malah ngasih penghargaan buat yang jago belajar dangkal ini. Kita muji-muji juara kelas yang hafalannya kuat. Padahal bisa jadi mereka cuma mesin fotokopi informasi yang efisien, bukan seorang pemikir kritis yang sejati. Oke, cukup soal masalahnya. Sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana caranya pindah dari si dangkal ke si mendalam? Tenang, ada satu teknik yang kedengarannya canggih, tapi sebenarnya super simple dan kuat banget. Dari seorang fisikawan jenius pemenang Nobel. Inti dari filosofi Richard Feynman tuh simple banget, tapi ngena. Kata dia, tes paling ampuh buat tahu kamu beneran paham atau enggak, itu ya coba jelasin sesimpel mungkin. Kalau kamu masih pakai istilah-istilah ribet, kemungkinan besar kamu sendiri belum ngerti-ngerti amat. Caranya tuh cuma 4 langkah, gampang banget. 1, tulis topiknya di kertas kosong. 2, coba jelasin topik itu pakai bahasa kamu sendiri, bayangin kamu lagi ngajarin anak umur 8 tahun. Nah, di langkah ketiga, kamu pasti bakal nemu, kok bagian ini gue ngeblank ya? Atau gimana ya jelasinnya? Itu dia, kamu jadi tahu persis di mana letak kelemahanmu. Balik lagi deh ke buku buat nutupin lubang itu. Terakhir, setelah paham, coba sederhanain lagi penjelasannya. Pakai analogi, buang semua istilah teknis. Simpel. Lalu gimana cara pakainya di kehidupan nyata? Buat para guru nih, kayak Pak Andi misalnya, coba deh ubah cara ngajarnya. Stop nyuruh murid ngapalin rumus doang. Kasih mereka kasus atau masalah di dunia nyata, suruh mereka pecahin. Biarin mereka nemuin sendiri gunanya rumus itu. Nah, itu baru namanya belajar mendalam. Dan buat orang tua, kayak Ibu Citra, peran kalian tuh gede banget loh. Cuma dengan satu pertanyaan simpel tiap malam, "Nak, coba ajarin ayah atau bunda dong, tadi di sekolah belajar apa?" Boom! Kamu udah ngubah anakmu dari pendengar pasif jadi pengajar aktif. Ini latihan Feynman teknik yang sempurna dan bisa dilakuin tiap hari. Jadi intinya tuh cuma satu, berhenti jadi ember kosong yang pasif nunggu diisi air. Jadilah seorang arsitek, kamu yang aktif membangun, bertanya, nyambung-nyambungin ide, dan bikin semuanya jadi simple. Perubahan pola pikir inilah yang jadi pembeda antara seorang penghafal dan seorang pemikir sejati. Pada akhirnya, pertanyaannya balik lagi ke kamu. Kamu mau jadi apa? Mesin fotokopi yang canggih, yang bisa nyetak ulang informasi dengan sempurna, tapi memorinya bakal ke format terus?
Atau kamu mau jadi seorang arsitek pengetahuan yang membangun struktur yang kokoh, punya makna, dan bisa bertahan seumur hidup? Jawabannya bakal nentuin cara kamu belajar untuk selamanya.